Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Yang dimaksud di sini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Maksudnya orang mati loh. Yang kedua, melakukan amal kebajikan itu seperti apa? Jangan menyekutukan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa? Nih, Gus. Satu pertanyaan, Gus. Satu pertanyaan ada 3 kategori. Ya punten, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama dialami Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kulluna yakrahul mauta, katanya. Siapa yang senang ketemu Allah, wa senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, wa juga enggak suka ketemu dia. Ya sahabat ya manusia ya, zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita ini nggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang tanya nggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, nggak ada orang Muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqad alima maq'adahu minal jannah awinna. Ketika melihat surga yang sudah gemaripa, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Ning dunya wis elek jaluk aneh-aneh yang ruwet. Nah, itu terus langsung seneng pengen ning swarga. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat, berarti belum dipertontonkan surga. Nah, ketika dipertontonkan surga kan tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada istri cerewet, tidak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah terus seneng. Nah kira-kira liqa Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Nah, itu resep pertama, tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik, itu kan tetap Allah itu punya kekuasaan mutlak. Kita ini butuh orang dekat, bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin, saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik, karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita, wasilah itu tidak termasuk syirik, karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Mananya syirik, tasrik itu kan menyetarakan. Jadi itu penting dicatat ya, supaya kita clear, tidak ada perasaan seperti itu. Nah caranya ada syirik gimana? Ya tadi dielmoni lah, dielmoni. Misalnya kamu senang seseorang, di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Misalnya kita dicintai banyak orang, ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri. Misalnya munamuni seneng Gus Pak, misalnya aku mati baru ditinggal. Nah ya kan sama aja, baru dipendem gitu. Makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal itu. Ketika Rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu Rasulullah, sehingga berani mengubur. Lupa semua. Setelah datang, pulang semua ketemu Sayyidah Fatimah. Ya Anas, kamu tadi ikut Sora Boso Jawa mengubur Nabi. Terus diingatkan sama Fatimah, kamu teganya, kamu semua mengklaim mencintai Nabi, kenapa taksu alaihi turab?
Kenapa kamu menguburkan dengan tanah? Itu semua sahabat nangis semua. Cek teganya kita mencintai kemudian kita yang mengubur. Tapi sama Allah sama itu dilupakan semua. Kalau nggak dilupakan nggak ada yang berani ngubur. Ya jadi saya ulang lagi ya. Jadi mencintai Allah itu gampang kok. Karena Allah baik, reputasinya baik. Makanya masyhur kan Nabi Dawud didhawuhi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab Ihya, di kitab Syauqin. Saya cintakan ke hamba-hambaku. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik. Bagaimana saya mencintakan kau pada hamba-hambaku? Dawuh Allah di hadis qudsi itu, kenalkan uskurni bil hasanil jamil. Ya, kamu cerita saya tentang yang baik-baik saya kan. Dikasih bumi. Nah, misalnya saya sendiri kalau bayangkan itu gampang. Kalau saya dikasih rumah Habib Ahmad setahun gratis, saya akan muji beliau orang baik. Padahal hanya setahun dikasih gratis. Kita dikasih bumi Allah itu sampai kita mati, oksigen sampai kita mati, tanpa bayar. Padahal kalau kita di rumah sakit, oksigen 3 hari aja sudah nguras. Ya contoh yang gampang-gampang saja. Gara-gara tidak syukur kan tomak kamu. Bayangkan nikmat itu ya punya Alphard, istri 4, neriman semua, rukun semua. Terus yang 3 digonta ganti ya gelem semua. Gara-gara kaya itu ya. Yang masalah. Padahal kalau kita dikasih rumah orang, Alphard orang gratis itu senengnya. Lah Allah ngasih apa coba? Makanya uskurni fil hasanil jamil. Sudahlah kamu nyebut saya itu yang baik. Fa innahum la yazkuruni ilal jamil, kata Allah di hadis qudsi itu. Mereka ingat saya itu juga yang baik. Baik. Dan makanya ini kan latihan, walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Makanya saya dakwah itu ya yang gampang-gampang saja. Semuanya Islam itu swarga. Ya memang dawuh Nabi gitu, mangkola lil wa dakhalal jannah. Lah kita gara-gara khawatir dasar hati cilik, mangkola la ilaha illallah gak dakhalal jannah sik. Nak kok ate ngene matine ngene, panjang sekali catatannya. Setahu saya ngapalkan hadis itu enggak ada catatannya. Mangkola lil wa dakhalal. Tahu-tahu kok sekarang banyak apa? Catatannya banyak. Ya coba artinya gini lah, kalau kamu hati cilik ya hati cilik, ngarang kitab gak apa-apa, bisa tiga kata, tapi tetap saja itu gak gawe Kanjeng Nabi. Monggo nak ikhtiar ya monggo, tapi ya jangan terus saking ikhtiarnya terus gawe Nabi semua dikasih catatan. Kan kasihan Kanjeng Nabi, gawe mangkala lu taqala jannah. Ada resmi catatan ya yang mukhlison biha qalbuh itu resmi itu. Tapi mukhlison biha qalbuh ikhlas yang dimaksud itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu la khaufan minas silah. Dulu orang munafik lafadzkan la ilaha illallah itu karena takut gak dianggap Islam. Zaman itu istilahnya khaufan minasyilah. Tapi kalau orang Indonesia karena ada ancaman bagi yang tidak Islam, ya hampir pasti ikhlas karena gak ada takut apa coba gitu. Jadi lebih gampang gitu. Ya jadi maksudnya liqa Allah begitu. Pasti ikhlas.